Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, selamat pagi. Sekalipun menjelang siang, tetaplah pagi ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu yang suci ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tentang karya Tuhan yang penuh misteri dalam kehidupan. Santo Paulus pada hari ini dalam bacaan kedua mewartakan yang sangat indah. Saya kutip beberapa pewartaan Paulus di sini. Ia berkata, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menjadi dan menuju kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Santo Paulus ini kiranya menjadi pedoman bagi setiap orang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam terang iman kita melihat bahwa Allah itu sering sekali berkarya penuh misteri dalam kehidupan. Kita bisa melihat dari perjalanan hidup gereja perdana. Dalam kitab suci dikatakan bahwa gereja perdana itu bertekun dalam pengajaran para rasul dalam sebuah persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berbagi harta milik bersama. Mereka mengumpulkan harta milik mereka dan diserahkan kepada para rasul, kemudian dibagi-bagikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka. Tetapi dikatakan dalam kitab suci juga bahwa mereka juga mengalami pengejaran, penganiayaan, pembunuhan, siksaan dan yang lain-lain. Dan kita mengenal martir pertama dalam gereja, Santo Stefanus, yang divonis atau dihukum karena difitnah menghujat Allah dan para nabi. Dua hal yang kiranya membuka pandangan kita bagaimana Tuhan menyatakan karyanya dalam gereja perdana ini. Dan kita tahu dari kitab suci bahwa banyak rasul, bahkan bisa dikatakan semua rasul Yesus Kristus itu wafat sebagai martir. Itulah sebabnya setiap kali kita merayakan peringatan atau pesta atau perayaan para martir selalu dirayakan dengan warna merah untuk mengenangkan kemartiran para rasul ini. Karena mereka mau setia pada iman akan Yesus Kristus. Dan banyak martir di dalam gereja kita, banyak sekali. Mereka mati dalam pandangan manusia, tetapi mereka sejatinya hidup di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian iman gereja perdana, para rasul dan banyak orang dalam gereja kita telah melahirkan benih-benih iman yang subur akan Yesus Kristus. Dari berbagai pengalaman itu kita menemukan dengan baik bahwa kesetiaan itu sungguh berharga. Setia itu adalah buah dari pengorbanan. Dan kesetiaan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus berkata, betapa dalamnya kekayaan, pengetahuan dan kebijaksanaan Allah. Ini tampak secara definitif dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memilih menyelamatkan manusia lewat peristiwa tergantung di kayu salib. Dan kitab suci menyebut bahwa pemberitaan tentang salib itu memang adalah
kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah. Tuhan, para saudara-saudari yang terkasih, tidak memilih jalan yang bagi pandangan manusia benar, bagi pandangan manusia diukur menurut manusia itu sesuatu yang benar semata. Tetapi Tuhan telah memilih jalan untuk menyelamatkan itu, apa yang di mata manusia sebuah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang percaya, itu adalah kekuatan dan itu adalah keselamatan. Yang bodoh di mata manusia telah dipilih oleh Tuhan menjadi yang benar di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya berkarya di salah satu paroki di Sumatera Utara itu, Keuskupan Agung Medan, saya pernah ketemu dengan sebuah keluarga. Lalu kita bercerita sejenak. Jadi sebuah keluarga ini berasal dari keluarga Katolik yang saleh. Sang suami adalah aktivis gereja yang baik. Ibu juga aktivis gereja yang sangat tekun. Mereka juga dikenal di kalangan masyarakat sekitar berdedikasi yang baik. Mereka dicintai oleh banyak orang karena dedikasinya yang dirasakan oleh banyak orang. Tapi mereka harus mengakui bahwa ada masa-masa di mana mereka mengalami pergumulan yang belum selesai. Anak pertama mereka menikah secara beda agama. Pada saat itu sang suami merasa gagal membina keluarga, membina iman anak-anak mereka. Kemudian anak kedua divonis oleh dokter sakit penyakit yang akut. Butuh biaya yang besar dan tidak ada jaminan untuk sembuh secara sempurna. Anak yang ketiga, dia mengabaikan hari-hari perkuliahannya. Tidak bertanggung jawab dengan perkuliahannya. Sudah semester tua tapi tetap saja dia belum selesai. Kemudian mereka berkata, seringkali kami merasa hati kami hancur. Api semangat pelayanan kami ini hampir redup. Tapi kami berusaha untuk terus bertahan. Kemudian saya tanya, mengapa? Apa yang membuat Anda berdua tetap bertahan? Kemudian mereka dengan lugas mengatakan, Romo, kami hanya berusaha untuk menjawab panggilan Tuhan untuk membangun rumah tangga dalam gereja Katolik yang kudus ini. Kegagalan kami yang terjadi biar Tuhan yang urus. Sepintas para saudara-saudari, apa yang mereka katakan ini terkesan seolah-olah mereka ingin melepaskan tanggung jawab mereka atas pergumulan ini. Tetapi sejatinya, dan saya yakin mereka sedang mewartakan satu hal yang baik. Bahwa di hadapan Tuhan seringkali perkataan manusia ini menemukan kebuntuan. Di hadapan Tuhan seringkali pikiran kita menemukan titik di mana kita tidak lagi bisa berpikir lebih dari situ. Apa yang terjadi? Oleh karena itu mereka seolah ingin mewartakan di hadapan Tuhan, kami hanya butuh hati yang hening, hati yang tenang. Penyerahan diri kami yang total kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya menyadari sungguh bahwa kita memang dalam terang iman hanyalah berusaha untuk menerima tanggung jawab dari Tuhan. Berkarya, bekerja, bagaikan yang dikatakan dalam kitab suci, kita adalah hamba-hamba yang tak berguna, yang hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan bagi Tuhan. Sekecil apapun dan sebesar apapun tanggung jawab kita, kita hanya melakukan itu. Lebih dari situ, Tuhan yang akan menyelenggarakannya. Kita hanya bekerja, kita hanya berusaha. Hasil adalah urusan Tuhan semata.
Mungkin manusia modern akan mengajukan pertanyaan kritis ini, apakah kami jika ingin menjadi seorang pengikut Kristus yang baik, apakah kami harus menderita? Dalam terang iman kita menjawab, engkau tidak harus menderita. Engkau tidak harus membuat dirimu menderita. Tetapi jika kesetiaanmu kepada Yesus itu membuat engkau harus menghadapi pergumulan yang belum selesai, yang tidak terselesaikan secara manusiawi, bertahanlah di dalamnya karena kesetiaanmu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga setiap pergumulan kita, di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi, hati dan mulut kita ini selalu menyerukan apa yang diserukan oleh Santo Petrus pada hari ini. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dalam Yesus itu kita dapat melampaui semua keraguan, melampaui semua ketakutan, melampaui semua keterbatasan kita. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita percaya pada karya Tuhan yang jauh lebih besar dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab suci, percaya itu tidak pernah dituliskan dalam posisi sebagai kata benda, sebagai kata keterangan. Tidak. Tapi kitab suci selalu menulis kata percaya itu sebagai kata kerja. Artinya kalau kita mau percaya, itu adalah rahmat dari Tuhan yang kita tanggapi dalam kehidupan. Kalau kita mau percaya sungguh kepada Yesus, maka kita harus berusaha, bekerja, setia, tekun di dalamnya. Kita tidak pernah boleh menjadi manusia pribadi-pribadi beriman yang pasif. Kita harus menjadi orang-orang yang aktif mencari Tuhan, mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Saudara-saudari, mari kita bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan keluarga yang baik, bisnis yang baik, dan kondisi-kondisi yang baik yang kita alami. Tapi mari kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita situasi-situasi yang barangkali kurang beruntung. Semua hidup kita ada dalam penyelenggaraan tangan Tuhan. Tuhan itu kaya sekali dalam kebijaksanaannya, dalam pengetahuannya. Semoga saudara-saudari kita semua boleh bertumbuh dalam kekayaan pengetahuan akan Allah ini. Biarlah hati kita ini terus diperkaya bukan oleh pikiran kita semata, tapi oleh kehendak Tuhan yang jauh melampaui dari segala yang kita pikirkan, yang dapat kita buat, yang dapat kita rencanakan. Tuhan memberkati.